Halo Bapak dan Ibu, kembali lagi dengan saya Ibu Echa. Kali ini saya membuat video refleksi mengenai berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Tujuan saya membuat video ini agar saya dapat merefleksi apa yang sudah saya pelajari pada pelatihan Semangat Guru 2 untuk pembelajaran berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Hal baru yang saya pelajari dari pembelajaran berpikir kritis dan penyelesaian masalah, yang pertama, berpikir kritis itu ternyata merupakan proses berpikir dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, atau mengevaluasi informasi. Sedangkan untuk penyelesaian masalah itu adalah keputusan seseorang yang penuh sadar untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim. Jadi berpikir kritis itu Bapak Ibu adalah kunci penyelesaian masalah. Ada 3 tahap pengembangan berpikir kritis. Yang pertama, menelusuri bukti, yaitu kita mencari fakta dan opini. Yang kedua, kita terus bertanya. Dan yang ketiga adalah metakognisi. Untuk praktik berpikir kritis, yang pertama yang perlu Bapak Ibu siapkan yaitu artikel pemantik. Ini merupakan langkah awal untuk melakukan praktek berpikir kritis. Jadi, Bapak dan Ibu mencari satu artikel yang beritanya kontroversial, supaya dari artikel ini kita akan mulai belajar berpikir kritis. Yang kedua, menelusuri bukti atau membedakan fakta dan opini. Maksudnya, artikel tadi yang sudah kita siapkan dicermati ulang supaya bisa membedakan mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan opini. Yang ketiga, merumuskan pertanyaan yang harus dijawab. Maksudnya, coba kita buat beberapa pertanyaan yang harus dijawab agar sebuah pernyataan dapat dianggap benar. Dan yang terakhir, refleksi. Maksudnya, Bapak dan Ibu serta peserta didik lihat pertanyaan yang perlu dijawab terkait fakta dan opini. Apakah Bapak, Ibu, atau peserta didik terkecoh membedakan mana yang fakta atau mana yang opini? Selanjutnya, mengapa praktik ini efektif? Praktik ini Bapak Ibu bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita sebagai pendidik. Karena yang pertama, saat kita dapat menelusuri bukti, maka kita akan terampil untuk membedakan fakta atau opini. Bahkan kita dapat terampil juga menyadari sumber yang kredibel atau yang tidak kredibel. Yang kedua, saat kita bertanya terus, kita dapat menyadari fakta-fakta yang akurat, dapat melihat aspek-aspek yang tidak dipertimbangkan, dan dapat melihat opini-opini yang belum tentu benar atau yang sudah benar. Dan yang ketiga, metakognisi, artinya Bapak dan Ibu jadi menyadari seberapa gegabah Bapak dan Ibu mengambil keputusan, dan Bapak dan Ibu juga dapat memahami proses dasar berpikir kritis. Dengan demikian Bapak Ibu, berpikir kritis ini menyelamatkan kita dari cara berpikir cepat yang tidak terkontrol. Kesimpulannya Bapak dan Ibu, berpikir kritis merupakan proses mental yang kemampuan ini sudah terprogram di otak kita. Jadi, berpikir kritis ini harus dilatih kita mandiri sebagai guru sebelum kita melatih siswa untuk berpikir kritis. Karena semakin kita terampil untuk berpikir kritis, proses berpikir kritis kita dapat lebih tajam lagi. Jadi, tips dari saya bagi Bapak dan Ibu untuk menerapkan berpikir kritis di dalam pembelajaran, yaitu Bapak dan Ibu perlu memberikan soal-soal diskusi agar peserta didik dapat mengeluarkan pendapatnya. Lalu ajukan pertanyaan yang tidak selalu ada benar dan salahnya. Kita harus berikan pertanyaan yang jawabannya harus ada pro dan kontranya. Menutup video ini, Bapak dan Ibu saya ajak untuk mengikuti pelatihan Seri Semangat Guru 2 agar Bapak dan Ibu bisa berlatih untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Ingat Bapak dan Ibu, sebelum kita mengajar, marilah kita belajar terlebih dahulu. Salam merdeka belajar, semangat guru belajar. Sampai jumpa di video presentasi saya selanjutnya.